Perkenalkan, nama saya Paradeja Pritasoid, NIM 2210417669. Saya membeli buku dari Pak Ade Mursalim dengan metode e-book. Saya akan membacakan perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk pengurangan biaya dan memuaskan basis konsumen yang besar seiring dengan peningkatan produksi. Perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana di manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Sebaliknya, ekonomi baru telah melihat daya beli sepanjang waktu berkat revolusi digital. Konsumen memiliki akses ke semua jenis informasi untuk produk dan layanan. Selain itu, standarisasi telah digantikan oleh lebih banyak penyesuaian dengan peningkatan dramatis dalam hal penawaran produk. Pengalaman pembelian juga telah berubah dengan diperkenalkannya pembelian online yang dapat dilakukan 24x7 24 jam dalam waktu 7 hari dengan produk dikirim di kantor atau rumah. Perusahaan juga memanfaatkan informasi yang tersedia dan merancang program pemasaran yang lebih efisien di seluruh konsumen serta saluran distribusi. Revolusi digital telah meningkatkan kecepatan komunikasi seluler, SMS, email, dan lain-lain. Hal ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan menerapkan strategi dengan lebih cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. 1. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonom menggunakan konsep yang disebut The Law of Diminishing Return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa terjadi pesaing memasuki lapangan ketika selera konsumen berubah atau ketika titik harga Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. 2. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ketika anggaran Anda dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda dapat sangat terpengaruh. Lebih sedikit uang untuk dibelanjakan berarti lebih sedikit ruang untuk kesalahan dan lebih sedikit ruang untuk berkembang ke segmen pasar baru. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global, Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion. Mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster. Seminggu kemudian, perhatian konsumen dapat beralih ke sesuatu yang baru. Sebagai hasilnya, produk awal dapat kembali ke ketidakjelasan relatif. Makmur atau boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa dimulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan,
Banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya pesan dan hilangnya kendali keseluruhan atau inisiatif pemasaran perusahaan. Transaksi persaingan. Bagian dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung. Bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Pelanggan mungkin tergoda untuk membeli pesaing jika Anda tidak menanggapi perubahan ekonomi ini. Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Utilitas ekonomi sangat membantu dan dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang berkelas terus mendominasi pasar. Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pada satu titik, misalnya hampir semua orang menginginkan ponsel lipat. Sekarang karena smartphone mendominasi, produsen ponsel flip dan penjualan adalah bagian kecil dari industri ini. Jika hampir tidak ada, agar tetap terkini, bisnis Anda harus beradaptasi dengan perubahan dalam industri dan harus memperhatikan peningkatan produk dan teknologi mutakhir yang inovatif. Pemasaran Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak curug pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, membuat pemasaran Indonesia menantang. Strategi pemasaran satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar Indonesia. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain. Ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina, preferensi merek lokal sangat tinggi dengan 60% orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Dinamika perkotaan. Sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang tidak hanya di dua kota terbesar di Jawa, Jakarta dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dan toko menjalankan dominasi dan berbagai kategori konsumen. Menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang terbesar beragam. Saat ini iklan televisi rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi produk konsumen. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi label dalam bahasa nasional bahasa Indonesia. Pengecualian dapat diberikan hanya jika terdapat kesulitan dalam menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sangat mirip, atau jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia. Persetujuan untuk menghilangkan pelabelan bahasa Indonesia harus diperoleh dari Jaksa Agung. Eksportir Australia harus berkonsultasi dengan importir dari otoritas lokal mereka secara teratur. Untuk informasi tentang perubahan, informasi di bawah ini dapat berubah secara berkala, oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
memiliki nomor produk nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, berian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan 1. Negara asal, 2. Sifat komposisi obat, 3. Kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produk, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. Peluang pemasaran di Indonesia. Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun pada tahun 2020, sama dengan 26,2% penduduk berusia antara 0 dan 14 tahun. 57,7% berusia antara 15 dan 64 tahun, dan 6,05% berusia 65 tahun ke atas. Indonesia penduduk lebih dari 270 juta jiwa, separuhnya adalah laki-laki dan separuhnya lagi perempuan. 56,4% penduduknya adalah perkotaan dan utama dalam hal jumlah penduduk di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita PPP di negara adalah 12,301 US dollar pada 2019 seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia. Gaji rata-rata di negara ini adalah sekitar 12.100 per bulan USD 862. Belanja rumah tangga di Indonesia merupakan penyumbang utama PDB negara, meningkat dan membaik hingga 2019 meskipun perkiraan turun 2020 akibat pandemi COVID-19, meskipun berhasil mengurangi lebih dari separuh peningkatan kemiskinan sejak 1999, ketimpangan meningkat pesat di negara ini. Sekian, terima kasih. Shalom.